Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Fahrul di sini. Hari ini kita akan berbincang-bincang seperti biasa dengan teman-teman dekat saya. Akan tetapi pembahasan kali ini lagi-lagi dan lagi-lagi masih sangkut pautnya dengan masalah pandemi COVID-19. Tapi hari ini yang akan dibahas tidak hanya dari sisi COVID-19 secara menyeluruh ya, tapi lebih ke sisi pembelajaran dan akademisi sih. Sebelum kita mulai, eee, lebih baik kita perkenalan perkenalan lebih dahulu ya. Ini karena channel-nya kan beda, yang tadinya di channel-nya Mas Teguh. Hari ini saya mencoba-coba untuk membuatnya. Mungkin langsung saja perkenalan satu persatu, monggo. Dan kesibukannya apa sih ya teman-teman ini? Silakan. Siapa dulu nih? Menurut Mas Yusril, monggo. Sikat, sikat, sikat. Oke, monggo. Halo, namaku Yusril ya. Hmm. Saya Yusril, kesibukannya ya main game, ngerjakan tugas UAS dan yang lain lah. Kesibukannya itulah sehari-hari kayak gitu, makan, tidur, gak ada yang lain. Di masa Status pandemi sekarang ini ini gak ada apa yang lain Mas kesibukan. Yusril? Mahasiswa Status atau? sekarang mahasiswa saya Oh ya, studinya di mana ini? Dijelaskan juga dong, monggo. oke siap. Saya studinya di UNER, ngambil Wow, jurusan wow, ilmu wow. sejarah. Ngeri. Jurusannya apa? Ngeri. Ilmu sejarah, Bos. Oh, ilmu sejarah. Nanti Mm. meneliti ini, apa namanya, penemuan orang pertama itu ya. Tahu, Mas? Orang pertama yang kena corona ini. Iya, so tahu Apa nanti orang? ahli penemuannya ya. Oke. Amin, Oke, amin, amin. lanjut, monggo siapa? Mas Noval mungkin? Monggo silakan. Yuk, saya Novaldi Prema. Kesibukan sekarang di rumah. UAS ya, sekarang lagi bukan UAS. Pekan UAS, oke. Mahasiswa banget ya, Iya, belajar. ya pastilah. Ngomong-ngomong statusnya mahasiswa berarti ya, sama ya. Pendidikannya di Sama mana ini, lah. Mas? Pendidikan, aku sekarang di UPN. UPN ya. Apa jurusannya, Rek? Universitas. Jelaskan juga, Rek. Sini ngono ya. Jurusannya pasti kedokteran lah aku. Kedokteran. Oke. Iku salah tulisannya ngono lho nang jenengku. Oke, Noval Muhammad Novaldi Prema, ilmu hukum. Jadi Mas Novaldi ini calon lawyer ya. Oke. Monggo selanjutnya Mas Teguh ini paling ganteng dewe sing ono background layar iki. Monggo. Perkenalkan nama saya Teguh dari Sidoarjo, dari Waru. Kesibukan Saya darinya apa, mahasiswa. Mas Jack? Kesibukan saya menyelesaikan skripsi supaya cepat lulus lah. Oke, skripsi. Emang jurusannya apa, Iya. Mas? Akuntansi. Akuntansi ya. Oke. Orang yang guyon Cok, masalah jurusan Cok, ayo arek. Oh, enggak, tenang. Masalah jurusan kan ya pasti ini kan ya sesuai dengan apa yang kalian inginkan sih. Bener nggak sih? Bener, Bos. Tapi Siap. fakta tidak sesuai dengan yang kita inginkan masalahnya. Oh iya, ngomong-ngomong soal pendidikan. Oke. Di situasi saat ini di masa pandemi yang lagi-lagi masih menghantui di Indonesia, saya ingin bertanya-tanya sekaligus berdiskusi dengan teman-teman ini. Selain kan juga kalian ini di masa pandemi ini kan terdampak apalagi di sisi akademik dengan pembelajaran yang beralih menggunakan metode daring. Apalagi di saat seperti ini yang dimana pandemi ini kan udah semakin lama semakin membaik juga, walaupun juga ada beberapa daerah yang memang masih terdampak. Nah, ada suatu kebijakan dan wacana yang berbeda-beda di setiap daerahnya. Salah satunya ada yang mewajibkan pembelajaran ini daring ya, sampai
Daring. Terakhirnya ini sampai bulan Januari, tapi juga ada yang udah melakukan sebuah wacana di beberapa instansi itu akan menerapkan sebuah pembelajaran dengan status new normal, kembali bersekolah dengan normal tapi dengan protokol kesehatan. Lah, saya ini ingin menanyakan kepada teman-teman sih sebenarnya. Dengan situasi saat ini di daerah kalian ya, terutama ya, dengan kebijakan adanya new normal, tetapi dipaksa apa di apa ya ibaratnya diterapkan lah di sisi akademik dalam sistem pembelajaran sekarang, yang dimana kita tahu kan beberapa daerah juga ada yang masih parah, terutama juga Jawa Timur ya, apalagi kita di Jawa Timur. Lah, apabila nanti ini wacana new normal di tempat kalian atau di instansi perguruan tinggi kalian itu berjalan, menurut kalian setuju nggak sih? Monggo, dari siapa dulu? Monggo, Monggo. Mas Opal dulu lah. aku ya. Iya, Mas Noval, oke. Silakan, Mas. Silakan, Pak. Nah, kalau menurutku ini dari pendapatku sendiri ya. Iya. New normal, kayak misalnya kuliah, gawe ini normal itu ya apa? Setuju atau enggak? Mungkin ono dua sisi sih menurutku. Lek dari sisi keegoisan, maksudnya di rumah itu sumpah, pengen ketemu teman-teman, pengen guyon-guyon. Iku ya setuju-setuju aja untuk masalah kuliah new normal. Tapi dari sisi misalnya new normal itu berhasil atau enggak, menurutku bakal nggak berhasil. Soalnya gue nggak berhasil ya, tapi kayak nggak efektif. Soalnya ya kita sama-sama tahu aja lah. Kalau misalnya ya mungkin kalau masuk ke kelas terus ketemu dosen, mungkin bisa nerapno protokol-protokol itu, misal gak salim, apa misal nang kelas mungkin ono sing iso di jarak-jarak longgone. Tapi iku mek sekedar formalitas pas mlebu kelas tok. Nah, pas wis nang njaba kelas, kita pasti ngumpul kabeh ambek teman-teman, gak ono jarak, ya guyon-guyon kayak biasanya kayak normal gitu lah. Jadi menurutku new normal itu perkuliahan new normal mek iso nang jero kelas. Dan di luar kelas kita wis gak ono new normal, alias wis kayak biasanya ae. Oh ya, karena kita Gitu juga sih. nggak iso ngontrol ya ketika mereka udah selesai kelas ya. Nggak iso. Iya, Nggak bisa benar-benar. ngontrol, Mas. Lek wis metu kelas ya urusane individu Mahasiswa ya. masing-masing lek menurut. Iya. Dosen pun gak duwe kuasa kayak ngatur diri mahasiswa itu gak ono kuasa menurutku sih. Tapi gini, walaupun dengan adanya sebuah kebijakan ya, iki semisal kebijakan sing keras, itu tetap menurut sampean kurang ya berarti ya. Kebijakan yang keras ya apa? Dalam artian ya Misal. mungkin protokol itu mau, ya emang sih kita nggak bisa mengontrol seluruh ya, tapi ya. Cuman dengan anak kebijakan ngono, setelah selesai ya wis pulang lah. Kayak ngono-ngono iki lho, ibaratnya lebih mengarah ke paksaan dan berujung ya wis ojo nang kampus lek wis mari kelas ya pulang ngono lho. Lek menurutmu ya apa? Apa tetep mereka mahasiswa-mahasiswa iki gak menggubris atau ya apa? Lek dari sisi Akeh gak menggubris. akeh ya gak menggubris. Akeh gak menggubris soalnya ya jenenge ae wis kebiasaan ket awal ngono kan. Terus ditambah lagi kita wis lama gak ketemu. Terus sekalinya ketemu ya pasti kita langsung ya kayak wong kangen ngono lho. Ah ya apa rasane wong kangen. Cangkruk. Ya mungkin kalau misalnya anggap baik butuh apa ono peraturan kayak mari kelas kalau nang kampus ya anggap baik kayak ngono. Ya pasti nang jaba kampus lah kita kumpul ya. Ngopi ya Jadi nang jopo. Gak menurut kita gak ono sing iso ngatur sih lek wis nang luar kelas. Oke. Lek menurutnya Mas Teguh iki apa? Mas Teguh. Apa jadinya? Ya aku sih ini normal dalam pendidikan ya. Iya. Pendidikan menurutku jangan dulu lah, soalnya kan itu pengumpulan massa yang banyak ya persaku terus di dalam suatu ruangan. Jadi menurutku sih
jangan dulu diterapkan pada pendidikan sih menurutku. Tunggu dulu bagaimana new normal dengan kelas pekerja dulu diterapkan gimana nantinya, terus sama sulit sih terus aku new normal dalam pendidikan, soalnya kan meskipun misalkan setengah kelas masuk, setengahnya lagi gak masuk, kan menurutku sih nantinya akan jadi ribet lah untuk akademisi diaturnya itu. Jadi menurutku sih belum jangan dulu diterapkan new normal pada sisi pendidikan ini. Oke. Itu Walaupun sih itu. tapi gini, menurut ya guys, sebelum ke Mas Yusril ya. Tapi dengan adanya new normal dengan wacana new normal dengan sistem diberlakukan shift ya ibaratnya kayak sekolah awak dhewe mbiyen. Iku tetep ya. Menurut Mas Teguh gimana? Dari segi kampus atau Ya, itu kampus. sekolah? Kampus. Ya kampus ya ibaratnya ya kampus dulu ya. Lek aku kampus, di kampusku terlalu banyak menurut aku kalau dirubah shift, misalkan satu kelas 50 orang. Terus kalau di shift misalkan kan harus setengahnya kan, misalkan 25 terus aku akan menyulitkan akademisi sih. Terus aku akademisi dari misalkan dosen-dosennya itu Dosen ya akan harus semakin mengajar bingung. 2 kali gitu ya. Iya kayak semakin bingung untuk mengatur ya. Jadi terus aku pasti pendidikan juga aku nggak tahu di berita pendidikan dari segi pendidikan itu mendukung atau enggak kalau new normal di dalam pendidikan. Jadi nggak seberapa tahu kalau pendidikan itu mendukung atau enggak new normal. Oke. Dari Mas Yusril gimana, Mas? Kalau pendapatku sih, ya mungkin benar dari kata mereka, jangan dulu. Soalnya kan kita tahu sendiri, WHO aja menerapkan bagi wilayah yang mau new normal, harus paling tidak bisa 50% menangani COVID itu sendiri. Sedangkan di kita ini masih melunjak-lunjak terus, tidak ada penurunan pun malah. Melunjak, walaupun penurunannya itu dikit, paling enggak bisa dihitung enggak 50% lah. Iya. Dan paling besar kan pendidikannya kita SD aja anak kecil rawan. Kalau misalnya kita new normal, SD atau TK pun kita ikuti normal, pasti bakal kena yang dahulu mesti SD. Kalau kita misalkan mahasiswa kan pasti daya tahan tubuh kita masih kuat. Nah, apabila SD ini kan kasihan TK sama SD-nya. Kalau kampusku sih wacananya September sih. Itu nggak tahu apalagi untuk masuknya. Penerapan masuknya September. Tapi kalau dari segi yang lain, misalkan kalau kelamaan kayak gini sih, kalau dari prodiku sendiri ya, dari ilmu sejarahku sendiri kan sangat pusing sih. Soalnya kan aku sendiri penelitian juga butuh seperti sumber-sumber. Iya, kayak betul. Jurnal atau apalah. Kalau jurnal bisa diakses lewat observasi. Nah, benar ya, observasi juga. Jadinya normal sih menurutku kayak masuk 50-50 juga. Bisa diterapkan atau jangan dulu. Kalau misalnya diterapkan, kita lihat dari zonanya dulu aja. Yang zona hijau misalkan, kita terapkan dulu itu, zona hijau. Dan kita nge-lockdown itu dulu. Nah, kita nggak usah, warga situ nggak usah keluar masuk dulu. Kita terapkan normal, misalkan daerah Jawa Tengah kan, kalau nggak salah Tegal ya. Tegal itu zonanya udah hijau. Kita terapkan dulu, misalkan pemerintah terapkan itu dulu. New normal, apakah berhasil ataukah masih membludak? Nggak usah disamaratakan new normal. Terapkan yang jauh-jauh dulu menurutku. Oke, ini menarik dari jawaban-jawaban dari teman-teman. Tapi gini, otomatis kan kalau pembelajaran daring ya, ini lanjut ke pertanyaan selanjutnya yang jika jawaban-jawaban ini udah kalian sampaikan itu gini, otomatis kalau ini kan rata-rata menjawabnya kurang setuju, ada yang setuju tapi lebih ke arah nggak maksimal ya ibaratnya. Tapi gini, otomatis kan kalau emang benar-benar harus dipaksakan daring, ini menyangkut paut dengan masalah operasional kampus. Kita bahasnya lingkup kampus dulu aja ya, nggak menyeluruh dulu. Masalah lingkup operasional kampus ibaratnya gini, jika ada suatu pembelajaran daring ini tetap diperpanjang, otomatis kan
operasional kampus tetap nggak dipakai tuh. Dan operasional kampus ini tetap harus apa ya ibaratnya harus operasionalkan lah walaupun nggak semuanya. Dan otomatis itu kan juga membutuhkan sebuah biaya kan. Nah, menurut kalian jika adanya sistem daring ini diperpanjang, ibaratnya kalian menyetujui bahwasanya daring ini untuk situasi saat ini diperpanjang dan itu melanjutkan ke semester berikutnya, apalagi ini kan udah akhir semester genap menuju ganjil. Lah, apabila nanti di semester ganjil ini udah tetap diberlakukan sistem daring dan adanya wacana tetap pembayaran UKT lah ibaratnya kalau di kita. Mungkin ada juga yang per bulan, ada yang udah langsung per semester lah. Otomatis kan tetap bayar kita. Nah, apalagi juga kampus itu kan juga punya resource yang dimana harus membayar dosen, pekerja yang lainnya lah ibaratnya. Nah, itu menurut kalian gimana? Mas Nopal, monggo. Aku mana ya? Iya, Pak. Mas Mari, urutane. Urutan ya. Ya apa ya? Oleh Lek serba salah misalnya, iki Yohanes sebelah. lah ya. Jadi lek misalnya sakjane kuliah daring iki yo iso diomong efektif iso gak sih. Heeh. Tergantung ya apa cara dosen niku nerangnoe ambek keinginan mahasiswa dhewe gawe ngrungokne gelem kagak sakjane ngono kan. Iya, benar. Nek misale daring iki diterusno tapi dengan kan nang kampus kan ono pulsa apa kuota kan ya ono Subsidi ya ada ya. di kuota iku 150 kan 15 giga lah karo piro ke 15 giga itu paling per operator beda-beda Heeh. yo iku wis aku gak ngerti iku iso cukup kayak kuliah online sak bulan tak enggak gak ngerti aku tapi nang kampusku ono iku dan lek misale 15 giga mungkin iso diomong cukup lek kuliah online iku mek gawe kayak Google Classroom atau via WA. Jadi ke materi disampaikan nang WA ngono maksudku. Kan ono Oh, sih dosen sing kayak ngono. iya ya, heeh, heeh. Mhm. Berarti nggak secara tatap muka virtual gini ya? Nah, iku lek gawe cara ngono, mungkin iku sik kuota teko kampus iku sik nyukupi. Tapi menurutku iku yo kurang efektif soalnya kalau tatap muka iku mang. Jadi kayak kegiatan belajar mengajar iku yo mek belajar tok sih. Iku pun yo paling mahasiswa males belajar sisan kan mek dikei materi ngono tok. Iya, karena ada Nah, kecenderungan ya wis dibagi, terus ya wis sinau iki, ngono berarti ya. iya kan mek dibagi, file dibagi, Hmm. di sinau ini pas ya pas UTS pas UAS tok sih. Nah, lek misale gawe sing video tatap muka, iku wedine kuota 15 giga nggak cukup. Kayak Sebenarnya misalnya ya. Zoom gini, Heeh, heeh. kayak misalnya Zoom, ta Google Meet, ta teko situs kampus sing kan ono lek nang ngono kan ono jeneng e-learning kan, iku iso tatap Iya, muka sisan. Nah, iku ngentekno ibaratnya kuotaan. video conference lah yang menyebabkan kuota cepat habis. Heeh. Nah, iku kan. Benar. Jadi serba salah loh kuliah daring iku. Tapi lek misalnya eh tetap video guys sing video tatap muka iki menurutku karek tergantung mahasiswa soalnya dosen wis gelem ngajar karek mahasiswa gelem tagak kan iku berarti Heeh, benar. jadi ya iku sih misalnya kuliah daring yo eh, apa ya permasalahannya hambatannya ya iku mang sing kayak misalnya tatap muka iku efektif dari dosen mengajar ya enak tatap muka tapi dari kuota mahasiswa ngajur tapi lek Mhm. kayak sing gak tatap muka sing gak video kuota teko kampus mungkin bisa diomong cukup tapi ya iku mang kegiatan belajar mengajarnya gak ono iku mang lek teko kuliah daring ya Iya, heeh. misalnya teko tetap pembayaran UKT nah iki mungkin kan saya kira rame kan kayak nuntut UKT turun UKT diturunkan Iya, gara-gara dilonggarkan lah. gara-gara Heeh. ya gara-gara ya kini kan podo podo ngerti lah lek di masa kayak gini penurunan pemasukannya orang tua kan pasti rata-rata Turun. mudun lah ya Pasti, heeh, heeh. rata-rata mudun dan dan
kene ndelok kampus, ya oke lah kampus bayar dosen, tapi biaya perawatan lainnya. Tapi Iya, kan mungkin teko sisi listrik ambil sisi banyu kan nggak terlalu seakeh besar. Heeh. pas kene masuk kan. Iya benar. Nah, iku mungkin kayak misalnya iku temenan kayak ngono, ya mungkin iki iso lah digawe pertimbangan kayak nuruno UKT. Nah, Menjadi tapi lek 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 teko aku dhewe sih geleme iku kayak wingi kok nemu statement nang Twitter sing intine lek apa sing paling apik iku ya mahasiswa yang njaluk UKT turun. Nah, kampus yang ngerespon. Cara responnya sing paling tak setuju iku ya buka-bukaan loh, transparansi dana. wah iya itu. Anake Oh transparansi iya ya dana. Pak. Jadi Enak iki. yo yo mahasiswa dadi ngerti ngono lho, dana UKT sisae sing misale oke harus dipotong 15 giga kayak pulsa. Lah sisae ku nang ndi selama kegiatan Masa kampus iki pandemi off, iki. Heeh. ya kan? Lah Heeh, lek bener. misale nek misale anak wis buka-bukaan, gelem buka-bukaan, terus ketok kan selain biaya Alokasi dana perawatan, ya. selain mungkin perawatan, biaya bayar dosen tambah bayar karyawan ya kan. Iku Heeh. mungkin kan ketok lek ono sisa, ya iku iso digawe dasar gawe nurunno UKT. Nah, nek misale ancen gak ono sisa, kan iku iso ketok UKT-ne dhewe iku digawe genah tagak. Misale digawe bangun fasilitas. Sing mene pasti dhewe gawe ya lek menurutku mungkin ono sing gak setuju, ya gak masalah sih lek misale UKT gak mudun tapi mene fasilitas apik, Oke. iku gak masalah. Ya jadi nek menurutku yang ngono sih, sakjane kampus yo ngerespon dengan cara ono transparansi dana iku, cek padha-padha ngerti ngono lho. Misalnya kampus gak gelem mudunno gara-gara apa, nek misale kampus gelem mudunno yo kene tambah seneng kan, kene juga ero tentang dana iku mlayu nang ndi ae. Mhm, mhm. Tapi masalahnya mosok ono kampus sing wani koyo ngono, ngono Dan lho. itu pasti sangat-sangat susah, heeh. Wis gak usah susah, pasti gak wani anjing. Gak Yo, wani lah. bukan gak wani ya, kayak emang yang iku privasi kampus pasti ini. Ya Iya, makane Cok. iku kan. Ya lek dari Tapi Mas lek Teguh anjen gimana, Mas? ya oke. Mas apa mungkin belum selesai, Bu? Oh, iya ta? Iya, monggo Bisa? Mas, diselesaikan sih. Mari. Wis Loh, intine ngono lah pokoke heeh. ngono lah. Lanjut. Sikat, Jack. Oh, aku dah. Heeh. Aku sih apa dari segi kuliah daring dulu yaitu eh eh, apa ya? Jadi serba salah sih, bisa dikatakan efektif, bisa jadi, terus bisa dikatakan tidak efektif ya bisa jadi, soalnya kan tergantung pada mahasiswanya sendiri sih, bagaimana niat atau enggaknya apa untuk belajar secara online. Terus lagian kuliah daring ini kan di sisi lain memberatkan bagi mahasiswa yang kurang mahasiswa yang tidak mempunyai wifi gitu, misalkan harus beli internet meskipun ada subsidi dari kampus ya, tapi kan perasaanku nggak nggak semua sih perasaanku, nggak tahu sih kampusku, aku nggak merhatiin sih ono kayak, tapi perasaanku akan lebih sano lah dari untuk orang-orang yang mungkin di rumahnya di luar kota, di luar perkotaan ngono, di desa akan sangat sulit sih menurutku dari kuliah daring itu. Heeh. Terus apa jenisnya dari kuliah daring masuk ke UKT itu, perasaanku aku lebih setuju untuk UKT itu diturunkan, soalnya kan aku dewe yo, terutama dewe yang mahasiswa kan tidak menggunakan fasilitas kampus selama kuliah daring iki yo. Meskipun pihak kampus mempunyai kewajiban untuk memberi dosennya gaji atau apapun itu, tapi kan harus kita kan nggak menikmati fasilitasnya, harusnya kan turun lah proseku duit UKT itu. Terus terus lagian lagian kita
cuman belajar online secara pribadi sih, nggak harus ke kampus juga. Terus aku lebih setuju UKT turun sih. Soalnya kan tidak menggunakan fasilitas kampus dengan catatan aku gak ro keuangan kampus loh ya, gak ro maksudnya ngalire nadi wae ngono. Yang jelas harusnya setuju aku sih turun UKT. Jack, lebih setuju turun atau dilonggarkan? Turun dilonggarkan maksudnya beda ya? Dilonggarkan ibaratnya kan lebih kayak dikai tenggat waktu bisa bayar nyicil atau gimana? Nah, aku sih turun. Soalnya aku gak menggunakan fasilitas kampus. Meskipun aku menggunakan fasilitas website dari kampus tersebut, akan tetapi kan aku gak menggunakan fasilitas listrik maupun parkiran atau sebagainya di sana. Jadi menurut aku lebih baik turun lah. Meskipun gak turun drastis loh ya, seenggaknya ada penurunan untuk membantu mahasiswa sendiri kan nggak semua orang kaya, ada orang yang tidak mampu juga, ada orang yang ya gak semua sama lah, jangan disamain sama semua mahasiswa, jangan disamain sama rata lah. Semua mahasiswa ada kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Gak semua orang tua bisa menyanggupi biaya mahasiswa itu sendiri, soalnya kan lagi pandemi kayak gini, semua pekerjaan pasti akan berat lah. Oke. Menarik. Monggo lanjut ke Mas Yusril. Monggo silakan Mas. Kalau menurutku sih kalau kuliah daring tadi benar kata Mas Noval. Kuota itu kadang kasihan pada anak-anak yang mungkin pakai kuota nggak wifi. Contohnya saya sendiri nggak ada wifi di rumah, jadi pakai kuota. Itu kalau Zoom aja kita 45 menit pertama sudah menghabiskan kuota sekitar 1,5 giga. Wih. Nggak salah. Apalagi kalau kita kuliah kan paling nggak 3 SKS itu berapa jam itu? Udah berapa giga? Ini misalkan 15 giga, nggak dapat, nggak bisa 1 bulan. Dan itu mungkin nggak begitu efektif karena kebetulan di kampusku juga mengadakan sistem pemutihan absensi. Ini kalau kita tidak masuk ini bebas, nggak bakal kecekal. Itu membuat orang jadi mager-mageran. Nggak usah kuliah lah. Yang penting ngerjakan tugas. Itu membuat orang mikir, ngapain kuliah? Gitu. Pemutihan itu. Terus untuk masalah UKT sih, lebih baik turun, benar. Kalau aku sih setuju mending turun. Soalnya kasihan juga sih orang-orang yang, apalagi yang ke kos itu nggak ada pemberhentian bayar, pasti masih bayar. Kebetulan kemarin aku sama temanku bilang, kalau dia menyarankan kalau bisa ada berhenti kos, mending kos aja daripada UKT. Soalnya bayangkan, misalkan dia dapat kos sekitar 1,5 sebulan itu udah berapa biayanya setahun? 1 semester itu 6 bulan. Kan kasihan. Nah, kalau misalkan kita UKT-nya tetap jalan dan kos untuk jalan, yang orang yang sekiranya tidak mampu ya maksudnya, itu kan kasihan. Orang tuanya harus mikir bayar kos, bayar UKT ini. Belum lagi kalau misalkan mereka saudaranya banyak, nggak hanya mereka doang orangnya. Kan pasti mikir biaya kehidupan yang lain orang tuanya. Jadi kalau menurutku, untuk pertama yang dari daring tadi, ya benar, efektif dan nggak efektif. Untuk bayar UKT ya, mending turun aja. Kasihan yang orang-orang yang kurang mampu lah sebutannya, kalau misalkan gitu. Oke. Tapi gini, dengan ada, aku baru tahu Mas Yusril, masalah ada ini absensi dengan pemutihan. Tapi sebelumnya emang di semua kampus gitu dah, Mas Noval sama Mas Teguh. Kalau di kampusku nggak ada. Tetap kalau nggak masuk ya itu nggak masuk. Terus buat UAS tetap maksimal 75% kehadirannya. Nggak ada pemutihan. Oke, dari Mas Kampusku nggak berlaku itu, nggak berlaku 75% sekarang. Kalau di tempatnya Mas Teguh enggak ya? Enggak ono pemutihan gitu, enggak ono aku. Tapi menarik loh. Tapi akhirnya dengan adanya sebuah pemutihan Mas Yusril ya. Tapi itu akhirnya berujung dengan penyalahgunaan ya akhirnya ya. Benar, penyalahgunaan itu.
mahasiswa tambah males, terus menganggap Males. yo di lain sisi males juga karena ada yang keterbatasan masalah kuota juga ya, Kuota. nggak pakai wifi juga. Kalau Nah, misalkan tapi masalah kuota sih bisa dimaklumi. heeh, Kalau masalah yang males itu kan ininya nanti nggak jalan. heeh. Iya, Bener kan? nggak ngerti. Tapi akhirnya akhirnya ini loh, apa namanya? Dikai keringanan dan pemutihan. Terus ya lek oke lah, it's okay lek sing emang gak iso membeli kuota dengan subsidi udah habis dengan mengikuti daring dan yo dengan kesibukannya dia juga ya buka sosial media mungkin yo. Hmm. Nah, terus akhirnya yo sing oknum-oknum iki mau menyalahgunakan akhirnya halah males aku mata kuliah iki pemutihan ae. Akhirnya kecenderungan Nah, mahasiswa ngono kabeh kan akhirnya. bener, makanya itu. Iya. Jadi, Tapi lek Yo, seumpama terus aku itu kembali. gimana Mas Cek? Terus aku berarti kalau pemutihan berarti apa kembali ke tanggung jawabnya sendiri-sendiri sih. Apa bagaimana mahasiswanya niat atau enggak ya kan? Iya benar, Kesadaran balik diri. lagi. Kesadaran Nah, Yo diri. sadar diri lah. Akhirnya Soalnya keseleksi dan ketok sing endi, sing temenan. Beneran kuliah sama kuliah pulang kelihatan. Tapi Mas Nopal, kira-kira lek seumpamane kebijakan iki berlaku nang kampusmu, ya apa, Bal? Lek iku bra kena kampusku tak jamin sing melok kuliah daring mek 2-3 orang tok. Iya, teman. Namanya ndelok Baik. kancaku kayak ya kayak Aduh. menjadikan teman tidak boleh itu. termasuk aku maksudnya, Bu. Tapi ya Terus apa terus aku Lagi kan ya monggo materi Pak. pun kok akhirnya dia di-share. Terus kayak apa ya? Melok-melok nginian mek. Melok pun loh, misalnya melok pun kuliah kayak video ngono ya. Ya dia tetep gak nyalakno kamera. Gak nyalakno mic dan ya iso turu-turuan lho. Dadi ya lek misalnya ono pemutihan mending gak melok timbangane nggae loro ati dosen kan. Bener. Dosen kan ngerasa gak dihargai gak sih? Misalnya Ya bener. pastilah, ya dosen juga kan. ya dosen kan, terutama dosen-dosen sing tua ya, sing wis hitungannya senior ngono. Iya, guru besar lah ibarat ya. Asli kan awalnya dia gaptek kan. Terus dia belan-belani sinau cara gawe Zoom, gawe Google Meet, cara presenting nang Zoom, Google Meet. Terus datane mahasiswa mek teko gak ngrupno kamera maro turu, Cuk. Loro ati gak sih, buat Iya bener lah. Ibaratnya dosen kan juga punya apa namanya sesuatu ya emang sebagai guru ya dan harus dihargai terutama apalagi guru besar, Pak. Ya, Wah, tapi gitu. oh ya tadi Mas kemudian Teguh yo mau melanjutkan apa, Mas? yang mana? Mau kan sempat ngobrol nggak kerungu, nang headphone nggak kerungu ini. Oh, paling pros aku apa tergantung dosennya sih maksud apa. Di tempatku tergantung dosennya. Jadi ketat gak ketat sih pros aku tergantung dosennya. Le tempatku. Oh, oke. Kadang-kadang kalau misalkan ono sing telat 1 jam misalkan 1 jam baru join ngono biasanya tapi dimaklumi sih. Tergantung dosen sih pros aku le di tempatku. Oke. iya. Waduh. Tapi tempatku ya ada sing dosen sing melanggar sih, diakali intinya. Jadi ini kan itu dari surat rektor ya. Iya, tentang pemutihan. Tapi ada dosen yang mengakali dengan cara kita tatap muka ini hanya presentasi doang. Setelah itu kita diskusi lewat WA. Nah itu dihitung absensinya lewat pertanyaan dan pernyataan yang kita ajukan di WA. Ini ngakalinya gitu akhirnya. Itu ada beberapa dosen tidak memberlakukan pemutihan absensi. Nah ibaratnya itu kan sebuah terobosan nggak sih, benar nggak? Benar. Yang dimana ya dia juga menyadari mungkin adanya kesenjangan iku mau akhirnya golek solusi ya cara-cara dengan kayak ngono. Tapi apalagi ya apa namanya sebenarnya ya serba salah juga sih kalau masalah kayak gini nih. Ya di lain sisi pembelajaran daring itu membuat kita ya beberapa sisi ya emang bisa mengikuti tapi ya
balik lagi lek sing di daerah-daerah yang belum terjangkau dengan adanya internet, apalagi nggak punya HP ataupun lebih ke laptop ya mungkin ya. Kalau HP mungkin semuanya punya lah. Nah ya Punya. itu gimana caranya? Nah kira-kira ada saran nggak sih sebenarnya tentang permasalahan ini? Mungkin dari kalian punya unek-unek yang sekiranya opo sih sing kudune disampaikan dan harus diterapkan dengan situasi kayak gini. Sebenarnya ya saran pun dari kita ya pasti anak kekurangan sih. Tapi ini kan opini dari kita yang mungkin dari kalian mempunyai sebuah keresahan dan ujungnya ya mempunyai sebuah kayak imajinasi seharusnya ini loh. Kira-kira apa sih teko kalian? Monggo. Dari Mas Teguh. Le, le saranku sih dari segi apa sih? Dari ya, aku mau saran ketika saat dengan situasi saat ini. Ya antara kebijakan adanya new normal dengan daring dan tadi teman-teman juga udah menyepakati bahwasannya lebih cenderung dan condong ke daring sih karena emang situasinya belum mendukung. Nah, Ya, mungkin dengan pembelajaran yang saat ini sudah berlanjut dan kalau emang dilanjutkan, saran dari Mas Teguh itu kayak gimana sih kira-kira? Tentang masalah pembelajaran atau sistemnya lah ya, terserah. Yang pasti ini kan nggak semua orang juga bisa sih mengikuti kayak gini yo nih. ya apa dari segi aku sih, ya situasi masih seperti ini. Menurut aku daring ini kan jauh lebih baik dan lebih efektif lah daripada kita pergi ke kampus atau ke sekolah. Jadi Hmm. untuk meminimalisir juga rantai virus ini supaya tidak bisa menyebar ke seluruh ke seluruh manusia lagi. Jadi terus aku lebih lebih efek untuk sekarang lah ya, untuk sekarang, untuk Ah, kan semua ada tahapannya lah. Ada tahapannya. Pertama kita harus menyesuaikan dulu bagaimana bahwasanya virus ini kan masih masih bisa menyebar luas lah, apalagi di Surabaya kan. Terus dari segi efektifnya, gimana ya? Bisa dibilang efektif atau enggak tergantung dari mahasiswa itu sendiri. Jadi ada kekurangan atau kelebihannya. Soalnya kan mahasiswa kan nggak semua sama, jadi semua itu berbeda-beda keperluan dan kepunyaannya masing-masing kan. Jadi saranku sih masih tetap daring, akan tetapi jauh lebih baik untuk dibicarakan dulu di suatu grup WA kan, mungkin bisa lah. Setiap mahasiswa punya HP, mungkin bicarakan dulu ya. Enaknya mau ngapain, enaknya mau video call langsung, apakah ada yang keberatan atau enggak, ditanyain dulu sih ke mahasiswa itu sendiri, misalkan di grup kelas gitu kan, apakah ada keberatan kayak kalau kuliah minggu ini pakai Zoom misalkan. Terus nanti kan ada mahasiswa yang bilang gitu. berarti Terus lebih ya, koordinasinya ya Mas Teguh ya. terus aku lebih dikoordinasikan dulu dengan mahasiswa yang lain agar tidak memberatkan salah satu pihak lah. Oke, oke. Dari Mas Yusril, gimana Mas Di Yusril? daring ya. Mm-mm. Ya, ibaratnya dengan situasi saat inilah, Mm-mm. mungkin dari saran dari Mas Yusril itu seperti apa? Ya, sekarang sih daring lebih efektif sih, bener kata Mas Teguh tadi. Karena kita juga nggak tahu virus ini bakalan bisa hilang atau enggak. Kan wacananya dari WHO lagi, virus ini nggak bakal bisa hilang kecuali kita punya daya tahan tubuh yang baik. Jadi waktu daring ini kita harus memaksimalkan daya tahan tubuh kita juga supaya kita bisa, kalau misalkan benar-benar di new normalkan, kita bisa membuat antibody sendiri. Dan juga untuk masalah daring itu, untuk koordinasi justru kalau di kampusku mahasiswanya itu manut, intinya kebanyakan manut apa kata dosen lah, tapi di belakang ngedumbel. Soalnya ada beberapa dosen yang memaksa harus ini, ada juga yang beberapa dosen yang menyarankan gimana ini mau grup WA atau mau tatap muka atau gimana. Ada beberapa dosen yang seperti itu. Ya. Jadi menurutku ya untuk sekarang ya lebih baik daring sih nggak apa-apa, supaya Tapi nggak menyebar luas dan nggak bertambah positifnya, yang positif. oke.
Tapi lebih apa ibaratnya lebih apa ya? Condongnya ya balik lagi sama aja dengan koordinasi ya, gak harus kayak Benar. memaksakan lah ya. Mm-mm. Oke, oke. Dari Mas Noval gimana? Lek dari aku sih lek masalah daring iki eh aku wingi ono kan dosen salah satu dosenku iku ono sing ngene. Kuliah daring iki carane gawe PPT, ngirim file PPT, tapi PPT iku ono audione sisan. Jadi ada penjelasannya teko dosennya langsung. Nah, Oh, menurutku ngerti, ngerti. menurutku iku sing paling anu sih, paling efektif ya. Efektif. Soalnya ya masih nggak tatap muka, tapi ono penjelasannya kan. Jadi belajar mengajar iku ono, ngajari teko dosen iku ono kan. Timbangane mek dikae file tok ngono terus ya sementahan ngono tok file terus mahasiswa kan belajar dhewe kan ya rada bingung kan. Pasti, Soalnya kan teko PPT kan pasti penjelasan dosen kan lebih penting loh daripada mek PPT tok. Kan PPT kan mek poin-poinnya terus penjelasannya kan teko dosen biasanya kan ngono. Nah, lek kuliah daring sih sakjane ngono sih. PPT audio. Terus ono tanya jawab bisa nang WA. Nah, dosenku ono sing salah satu sing ngono. Yo asik sih itu. Jadi aku lek misalnya kuliah daring lebih milih ngono, soalnya belajar mengajari ono. Terus lek misalnya new normal ya, mungkin eh, setiap kampus itu iso nambahi nambahi peraturan ya. Lek misalnya ono kelas ngono isu iku di nang jam 9 antara jam 9 sampai jam 10 iku mahasiswa sak dosene sak kabeh karyawan iku dikon berjemur. Jadi kayak waktu berjemur ngono Mas yo jam perkuliahan. Kayak misalnya new normal. Itu kan yo ngefek pisan sih nang daya tahan tubuh. Iya benar. Terus ya berjemur iku terus ambek ono apa ya? Ya mungkin kan misalnya si new normal pasti ono termogan kan nang setiap kampus. Mungkin setiap Ya. minggu kelas lah ya. Ikan misalnya ono sing misalnya terus di termogan terus RE panas panas ngono ya. Jadi 38 lah, 38 kan ya. 8. 38. Misalnya 38. Tapi kan 38 itu kan nggak mesti nunjukno di corona kan. Iso ae perjalanan ado terus di panas kan iso. Iya, jet lag. Nah, iku ojo langsung Corona. semata-mata Justifikasi itu. corona. Iya, maksudnya kan 38 kan berarti gak mlebu kelas kan. Mungkin dikon mulai. Lah iku ojo langsung dikon mulai terus absennya mungkin dikosongi ngono ya ojo. Jadi misalnya menurutku lek sing kena 38 itu terus kalian mlebu kelas kon mulai dia iso melai kuliah nang nah lewat aplikasi ngene iki jadi daring iku mang. Oh, jadi di-combine ya. Kayak mahasiswa sing dikon mulai gara-gara termogan 38 iku lho. Heeh, iya, Jadi iya, oke. dia kudu nang omah gak mek lele-lele tok tetep kuliah ngono lho. Tapi nang omah gawe aplikasi ngene iki. Gawe daring lah wae gawe daring iso ya mbok dikirimi file terus dikai tugas nang omah tah lek misalnya dia nggo duwe wifi ya kon gawe video ngene iki kok di live noto HP dosene kan enak ngono lho. Jadi iso jadi iki ono gunane sisan kok pas nang new normal aplikasi ngene iki apa kuliah daring ngene iki. Jadi mahasiswa sing misalnya dicek suhunya 38 terus dikon pulang nang omah gak mek layat-layat tok tetep iso melok kuliah dan absensinya tetap dianggap masuk Berjalan. ya ngono sih lek saranku sih ngono. Oke. Kayak aku Menarik, sih menarik, menarik. apa Gimana jadinya Mas Teguh? apa kuliah daring ki ono efektif ono enggak soalnya dari segi tidak efektifnya dari segi efektifnya dulu tentang mungkin materi dari perkuliahan ya perkuliahan misalkan dari segi materi bukan praktek ya akan mungkin mudah lah ya mungkin mudah dipahami atau sebagainya. Kalau dari segi praktek sih akan sulit diterapkan sih prosesku. Praktek dalam materi loh ya, materi perkuliahan misalkan ambil contoh dari kuliahanku itu kan harusnya kan sekarang ada praktek perbankan lah misalkan. Nah dari praktek perbankan kan harusnya kan aku harus terjun langsung ke komputer gitu ke bank-bank gitu lah apa contohnya itu di lab gitu lah di lab. Nah untuk kuliah dari ini kok
pokoknya lele aku sih loh ya pengalamanku ini gak efektif soalnya apa ya bingung nih harusnya kan praktek tapi ini daring meskipun misalkan filenya itu dalam berbentuk apa Word atau Excel ya tapi kan prosaku lebih apa ya lebih rumit prosaku loh ya pengalamanku ini lebih rumit lah dari segi materi. Nah kalau kuliah materi sih gak masalah. Ini kuliahnya praktek ya jadi bingung prosaku jadi gak efektif prosaku loh ya pengalamanku ini.